Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Bisnis. Zakat. Zakat adalah ibadah yang melibatkan dimensi horizontal dan vertikal, serta berkaitan dengan penerapan konsep keadilan dalam agama, ibadah, dan hukum. Kewajiban zakat dalam bisnis merupakan suatu keharusan. Makna zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga sering dikaitkan dengan makna taharo, suci, dalam surat Al-Syam dan Al-A'la. Makna zakat dalam surat At-Taubah ayat 103 adalah membersihkan jiwa dan harta serta kewajiban ibadah kepada Allah. Zakat mensucikan harta, mendatangkan keberkahan, dan membawa kebaikan. Orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas akan mendapatkan manfaat besar dari Allah. Bidang usaha yang harus dizakati: 1. Zakat pertanian. 2. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. 3. Zakat peternakan. 4. Zakat perdagangan. 5. Zakat emas, perak, dan uang simpanan. 6. Zakat profesi. 7. Zakat korporasi. 8. Zakat harta karun dan pertambangan. 9. Zakat hadiah. Syarat wajib mengeluarkan zakat. Syarat wajib zakat adalah harta yang harus dikuasai sepenuhnya, bisa berkembang nilainya, telah mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Contoh harta yang wajib zakat antara lain harta dagang, peternakan, pertanian, deposito di bank, syariah, mudharabah, usaha bersama, dan obligasi. Tanaman dikeluarkan zakat saat panen. Waktu mengeluarkan zakat. Khalifah Utsman bin Affan menyarankan untuk mengeluarkan zakat setiap bulan Islam, yaitu pada bulan Muharram. Namun mayoritas ulama tidak membatasi waktu pengeluaran zakat dan membolehkan untuk dilakukan sekaligus setahun sekali atau per bulan sekali. Hal ini dilakukan agar proses pengeluaran zakat tidak menyulitkan dan memberatkan umat. Infak. Infak berasal dari kata adako yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu. Infak tidak memiliki nisab seperti zakat dan bisa diberikan kepada siapa saja, baik kaya maupun miskin, kepada berbagai pihak seperti keluarga dan yatim. Dalam Islam, pemilik harta harus bayar zakat, tapi orang kaya tetap perlu berinfak meski sudah bayar zakat. Infak wajib bagi masyarakat kaya. Rasulullah SAW menyatakan pentingnya hak Allah dalam kekayaan. Sodako. Sodako bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Pengertian sodako sebenarnya hampir sama dengan pengertian infak, termasuk juga rukun-rukunnya, hukum, dan juga ketentuannya. Akan tetapi infak terkait pada harta saja, sedangkan sedekah dikeluarkan secara material dan non-material. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa bersedekah tak hanya dengan harta, tetapi bisa dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis lain juga menyebutkan bahwa senyum, menyingkirkan penghalang di jalanan, dan membantu orang jompo juga merupakan bentuk sedekah. Wakaf. Wakaf adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menghentikan atau menahan. Secara praktis, wakaf merujuk pada tindakan menahan harta untuk kebaikan tanpa merusak benda tersebut, dan harta tersebut diberikan untuk manfaat umum. Wakaf merupakan cara untuk memberikan harta kepada Allah, namun manfaat dari harta wakaf diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, orang sakit, dan lain sebagainya. Wakaf memiliki pahala yang besar dan kekal karena meskipun wakif meninggal, manfaat dari harta tersebut akan tetap mengalir selama harta wakaf masih digunakan sesuai dengan niat wakif. Ziswab. Pada zaman Nabi dan juga Khulaifah Rasyidin, pemberian zakat kepada mustahid tidak diberikan secara langsung. Akan tetapi, negara mengelola zakat tersebut. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat negara, misalnya Badan Amil Zakat (BAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAS). Zakat juga dikelola oleh organisasi pengelola dana Ziswab, misalnya Dompet Duafa, YDSF, Yatim Mandiri, dan lain sebagainya.
Kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat lewat Ziswap. Kunci kesuksesan di akhirat adalah pengendalian diri dan menjauhi hal-hal negatif di dunia. Sebagai wirausahaan sukses, seseorang harus mengendalikan diri dan keuangannya agar usahanya berkembang. Melalui memberdayakan masyarakat dengan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf Ziswap. Seseorang dapat memberikan peluang sukses di akhirat. Memberdayakan masyarakat melalui zakat, misalnya, bisa dilakukan oleh siapapun yang kekayaannya mencapai nisab. Digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kesimpulan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah konsep penting dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dengan ikhlas dan memiliki manfaat besar. Infak adalah bagi masyarakat kaya, sementara sedekah bersifat sukarela. Sedangkan wakaf adalah cara untuk menyumbangkan harta kepada Allah untuk kebaikan umum. Di Indonesia, zakat dikelola oleh berbagai lembaga seperti Badan Amil Zakat. Melalui Ziswap, seseorang dapat memberdayakan masyarakat dan mendapatkan kesuksesan di akhirat. Semua bentuk pemberian harta tersebut merupakan bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kami dari kelompok 9, Alfira Reza, Intan Dwi Lestari, Mila Anjani, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.